والحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ البلدة، وخصوصا إلى روح المؤلف الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي، وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات بالدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وكلنا صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا كما نوى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله قال الحافظ الكبير زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. Masih di fasal Rabi tentang sifat sandalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khuffihi, dan sepatu beliau. Dan di malam Selasa yang telah lewat disebutkan sifat sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipakai oleh beliau, dan cara memakai sandal yaitu dengan mendahulukan yang sebelah kanannya. Dan di malam ini qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz al-Kabir. Al-Hafiz itu gelar di dalam istilah ulama hadis. Itu orang yang hafal banyak daripada hadis, ribuan hadis. Lalu digelarilah al-Hafiz. Al-Kabir Zainuddin Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala fi Alfiyatis Sirah, yaitu nama beliau Zainuddin Al-Iraqi. Di dalam kitab beliau Alfiyatis Siratin Nabawiyah ala sahibiha afdalus salati wassalam, itu dalam mensifatkan sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa na'luhu al-karimatul masunah tuba liman massa biha jabinah laha kibalani bisairin wa huma sibtiyatani sabatu sya'rahuma wa tuluha shibrun wa isbi'ani wa arduha mimma yalil ka'bani sab'u asabi'in wa batnul qadami khamsun wa fawqa dha fasittun fa'lami wa ra'suha muhaddadun wa ardu ma bainal kibalaini isbi'ani idbithuma wa hadhihi mithalu tilka an-na'li wa dawruha akrim biha min na'li. Jadi beliau sifatkan dalam bentuk nazam. Wa na'luhu, dan adalah sandalnya, itu sandalnya Rasul al-karimah yang mulia. Sandalnya aja disifati dengan karim, mulia. Bagaimana dengan sang pemilik sandal? Maka adalah tentu lebih mulia lagi. Wa na'luhul karimah al-masunah, yang terjaga atau yang terlindungi.
terjaga, terlindungi daripada segala kotor. Tuba maka beruntung. Tuba maka beruntunglah liman terhadap orang massa biha jabinah, menyentuh ia biha dengan sandal itu jabinah akan dahinya. Itu apa? Ma'andak sandal kemudian menciumakan ke dahi. Diandak di sini. Sebagaimana kita kalau mencium kitab pembuka Al-Quran kan dimulai dengan mencium dulu, diandak, dicium, itu diandak di dahi pulang. Sebagai tanda penghormatan. Nah, amun sandal Rasul pantas dihormati. Ya, amun sandal nang di luar itu kalau usah dicium mungkin kalau usah ya. Biar sandal tuan guru ya kada apa-apa, menang sandal tuan guru masih lumayan. Tapi amun sandal kekasih benar aja kan dosa dicium sandalnya. Kalimbatan kegilaan lawan bebinian, sandalnya aja dicium-cium. Kayak kisah siapa? Laila Majnun. Itu kan ma'ruf kisahnya, orang tergila-gila lawan Laila. Sampai ya kayak orang, makanya digelari Majnun. Artinya apa? Tergila-gila lawan Laila. Majnunun bi Laila. Luar biasa itu cintanya ya. Tapi sayangnya itu disebutkan hidupnya sebelum zaman Rasul, zaman jahiliyah. Tuba liman massa biha jabinah laha kibalani bisairin wa huma. Laha terhadapnya, itu terhadap sandal tadi itu kibalani. Di hadis pertama sudah disebutkan sandal Rasul kibalani musanna syirakuhuma, yaitu ia mempunyai kibalani, dua bagian depan, itu dua gasan menahan batis. Bisairin daripada sair kulit. Wahuma dan keduanya itu sibtiyatani. Wahuma dan adalah keduanya sibtiyatani. Sudah disebutkan juga Nabi memakai sandal yang sibtiyah, yaitu yang terbuat dari kulit yang dibuang bulunya. Itu sibtiyah. Sabatu artinya apa? Mencabuti bulunya. Sabatu mereka mencabuti sya'rahuma akan bulunya. Itu makna sibti artinya mencabut. Watuluha disifatakan pulang bentuknya. Walaupun sebagian ulama mengatakan kada kau memastikan secara pasti panjang lebarnya sandal, tapi di sini Imam siapa Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, beliau menyifatkan, dan beliau ini seorang hafiz, cukup sebagai bukti sudah. Kalau beliau yang berkata berkaitan dengan sirah Rasul dan sirah beliau memang luar biasa, karena kitab beliau Alfiyatus Sirah itu menceritakan tentang sirah Nabi, hampir seberataan itu punya dalilnya. Maka kalau beliau sudah menyebutkan sandalnya, sudah, itulah berarti sudah nang kenyataannya ya. Tuluha adalah panjangnya shibrun wa isbi'ani, yaitu kurang lebih shibrun sejengkal, sekilan bahasa kita ya. Wa isbi'ani dan ditambah 2 jari. Berarti sejengkal tambah 2 jari kira-kira berapa? 2 jari ya. Tapi ukuran kilannya kada kilan kita, mungkin kilan kita tahandap sedikit. Ya, ini kilan tangan orang Arab nang mana mungkin ya terpanjang lah. Wa arduha dan kemudian lebarnya mimma yalil ka'bani, daripada yang setelah ka'bani, kedua kaki, kedua mata kaki. Jadi lebar ini kan kada seberataan lebar, maksudnya mulai dari tumit dulu berapa lebarnya. Nah, jadi lebarnya mimma yalil ka'bani, daripada yang setelahnya ka'bani itu kedua tumit, sab'u asabi'in, 7 jari. Berarti ini 5 tambahi 2 itu sekitar ini lebarnya. Untuk bagian tumit bawah lebar kan berarti ini. Wabatnul qadami, sedangkan di bagian parut di sini, nah ini beda pulang. Berarti bahalus dari ganal 7 bahalus ke jadi 5. Khamsun, 5 jari.
5 jari ini. Berarti ada halus dari ganal, halus sedikit. Wa fauqada, sedangkan di atas ini berarti dari peparutan sini tadi batnun, lalu naik ke atas sini wa fauqada, dan di atas ini tadi fasitun, maka ada sekitar 6 jari ukurannya. Jadi mulai 7, 5, 6. 7, 5, 6 ukuran jari pada sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita mau umpati ganal sandal ini lebar, di belakangnya 7 jari. Imbah itu di mukanya sini kena 5 jari. Di mukanya lagi pulang 6 jari. Coba aja diulah, apalagi amun jari orang Arab. Kenal pian. Jajak di banyu bisa kada tinggalan itu toh. Subhanallah. Kalau yakin bisa, karena apa? Mencontoh sandalnya Rasulullah. Amun kada yakin, tak tinggal kopiah aja juga kena. Jadi harus yakin dulu berjajaknya. Wa fauqada sitfasitun fa'lami wa ra'suha, dan kemudian bagian kepalanya muhaddadun, dibentuk seperti muhaddad, seperti apa semalam kayak bola segitu. Bentuk seperti lidah. Model ilat ya. Semalam kan sudah disebutkan mulassanah yaitu allati muqaddamaha itu. Muqaddam, bagian depannya seperti berbentuk lisan. Wa ardu ma bainal kibalaini, kemudian ard itu jarak ma baina kibalaini, antara dua bagian yang gasan mengait. Di muka tadi kan ada 2 kibal. Maka jarak antara satu dengan yang satunya isbi'ani, 2 jari. Ini kan lebar juga pulang. Sedangkan masukannya itu antara ibu jari lawan jari tengah, jari telunjuk. Lalu antara jari tengah lawan jari manis dibatis. Jaraknya sekitar 2 jari. Antara satu yang lawan satunya itu isbi'ani, 2 jari. Idbithuma, tetapkan keduanya, katanya. Dobitkan, tetapkan, pastikan keduanya. Wahadhi mithalu, dan adalah ini mithalu tilkan na'li, contoh daripada wa dauruha akrim biha min na'lin, dan kemudian dauruha bentuknya akrim, muliakanlah biha dengannya min na'lin, daripada sandal. Nah, ini syair yang menjelaskan tentang sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai diulahkan dalam bentuk syair sebagai tanda kemuliaan sandal dan orang yang memiliki sandal. Faidatun, ini suatu faedah, suatu kegunaan atau faedah. Qala fil mawahib, berkata di dalam kitab Al-Mawahib, itu Ibnu Hajar Al-Qastallani, di dalam kitab Mawahib. Dzakara Ibnu Asakir, telah menyebutkan Ibnu Asakir, seorang ulama Ibnu Asakir, timsala na'lihi, yaitu sifat bentuk na'lihi, sandal beliau. Timsal itu makna aslinya adalah patung. Timsal bentuk, tapi di sini dimaksudkan bentuk dari sifat daripada bentuk na'lihi, sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi juz'in mufradin, di dalam satu juz mufrad yang tersendiri, satu juz khusus menyebutkan tentang sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa afradahu, dan kemudian menyendiriakan, menyerongan bit ta'lib, dengan satu karangan. Siapa? Abu Ishaq Ibrahim. Jadi ada ulama lain yang menghususkan karangan tentang sandal. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Khalaf As-Sulami Al-Andalusi. Begitu mulia sampai-sampai ulama masing-masing mengarang untuk memuliakan daripada sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kada main-main. Kalau ada orang menuliskan, ada oleh yang mengkhususkan menulis tentang sandal, berarti kemuliaan luar biasa sandal itu.
Wa kadza demikian juga gairuhuma selain daripada beliau, ulama-ulama lain ada yang menulis tentang sifat-sifat sandal Rasul. Qala kemudian berkata, itu apa? Al-Qastalani dalam kitab Mawahib, Imam Ibnu Hajar, walam utsbitha, dan aku tidaklah menetapkan, tidak menyebutakannya di sini ittikalan. Karena apa? Karena ittikal bersandar, berpegangan ala syuhratiha, ke atas ke syuhrah, kema'rufannya sudah. Nah, di kalangan mereka sudah ma'ruf sandal Rasul. Jadi ujar Imam Ibnu Hajar, kada perlu lagi aku sebutkan, sudah ma'ruf kitabnya, ikam cari aja situ. Nah, sedangkan kita kada tahu sandal Rasul. Tapi alhamdulillah, wah ini kan sudah tahu sandal Rasul, gambarnya sudah banyak, tinggal mengumpati aja lagi. Karena apa khasiat yang menyimpan sandal Rasul? Gambar sandal Rasul atau nang menyerupai mirip sandal Rasul. Karena kalau menyimpan sandal Rasul sudah kada kawa lagi kita. Itu di museum andakannya, dan kada kawa jangankan menyimpan, mengikuti aja kada kawa. Beparak aja ada penjaganya, kada kawa macam-macam. Tapi contoh yang kita umpati atau gambar dari sandal nang asli lalu dipoto imbah itu diandak, maka kan ada faedahnya di sini. Wa min ba'di ma dzukira, dan di antara sebagian ma dzukir, apa yang telah disebutkan, min fadliha, daripada fadl keutamaannya, yaitu adalah wa jurriba, dan telah dibuktikan, jurriba telah dibuktikan, min naf'iha, daripada manfaatnya, wa barakatiha, dan keberkahannya, anna Aba Ja'far, bahwasanya Aba Ja'far bin Aba Ja'far Ahmad bin Abdul Majid, wa kana syekhan salihan, dan adalah beliau seorang syekh, itu seorang yang tuha, salihan, yang sangat yang saleh. A'ta, memberikan beliau, mithalaha, contoh daripada sandal Nabi. Jadi kada sandalnya, cuman contoh daripada sandal Nabi. Disampaikan kepada siapa? Li ba'dhi talabati, kepada sebagian murid-murid. Kayak tadi sampaikan, sandal Nabi ada dua kibalani, dua ujung, dua bagian depan. Lalu lebarnya, panjangnya yaitu tadi 1 kilan 2 jari. Imbah itu lebarnya untuk bagian tumit 5 jari. Bagian tengah paparutan batis itu 5 jari. Lalu kemudian bagian mukanya 6 jari. Imbah itu bagian mukanya ada berbentuk kayak lisan nang semalam itu disifatakan oleh beliau kepada talabah. Imbah itu ada mungkin nang maula atau menggambar dengan sesuai dengan sifat tadi. Faja'ahu, imbah itu Pak datang kepada beliau para santri tadi, talabah nang tadi disifatkan oleh beliau, lalu mungkin ini maula atau digambarnya atau dibentuknya yang kayak sesuai dengan sifat tadi. Wa qala lahu, dan kemudian berkata talabah para santri murid tadi itu berkata kepada beliau, ra'aitul barihata, malam tadi aku melihat, al-barihata itu malam telah lewat, malam tadi. Ra'aitu, aku melihat, al-barihata malam tadi, min barakati, daripada keberkahan, hadan na'li, sandal ini. Ajaban, sesuatu yang mengagumkan. Jadi berkat tadi sifat yang disebutkan oleh guru, lalu mungkin ditulis, digambar, imbah itu diandak, dibawa balik ke rumah. Apa ajaibnya nang mengagumkannya? Kata beliau apa? Oleh santri tadi itu, asaba zaujati, menimpa zaujati kepada istriku. Waj'un syadidun, sakit yang bersengatan. Wajah itu kesakitan, syadidun, bersengatan pulang, sakit benar. Entah sakit apa. Kada yuhlikuha, yang mana hampir yuhlikuha, membinasakannya, membawa mati, saking sakitnya. Faja'altu, maka aku kejadikan, na'la itu sandal tadi, ala maudhi'il waj'i, ke atas tempat sakit tadi, ala maudhi'i, ke atas tempat al waj'i, yang sakit tadi di mana. Jadi entah gambar tadi, entah mungkin sandal sudah ada contohnya beliau bisi, lalu kemudian ditampaikan oleh murid, imbah itu dipinjam oleh murid, dibawa, imbah itu pas malamnya nang bini sakit, diandak di tempat nang sakit oleh si murid tadi. Dan kemudian apa?
Wa qultu, lalu aku berkata ketika menandak sandal tadi itu, Allahumma arini, ya Allah perlihatkan kepadaku. Allahumma arini, perlihatkan kepadaku barakata sahibi, keberkahan sahibi hadan na'li, pemilik sandal ini. Ya Allah, berikan, tunjukkan kepadaku keberkahan pemilik sandal ini. Lalu apa yang terjadi? Fasyafahullahu ta'ala, maka menyembuhkan, menyehatkan kepadanya, itu kepada si perempuan tadi itu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lilhin, pada waktu itu juga. Imbah tuntung didoakan, diandak sandal lalu dibacakan doa, kontan sakitnya hilang. Subhanallah. Makanya tadi kan ajaban katanya, ujar murid tadi, ajaban, sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang mengherankan. Apa? Sakit langsung hilang. Tentu dengan keyakinan, yakin siapa pemilik sandal ini. Nah, kalau kita saat ini kan sandalnya kan ada gambarnya aja, mungkin sebagian aja orang bisi. Jadi ya untuk selanjutnya karena kalau kawa ada bisi gambarnya, amunnya kada cari ya di mana kah, di pasar ada banyak orang menjual sandal, sampai jual sandal. Jual gambarnya insya Allah sudah banyak ya. Bukan itu bisa andak digambarin. Ini kena ulang sampai bacakan ya di antara khasiatnya. Qala Abu Ishaq yang di atas tadi, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Halab As-Sulami Al-Andalusi, berkata beliau, qala Abul Qasim bin Muhammad, wa mimma, dan di antara jurriba yang telah dibuktikan, min barakatihi, daripada keberkahannya, anna man amsakahu, barang siapa, anna, bahwasanya, man amsakahu, orang yang memegangnya, indahu, di sisinya, mutabarrikan, mengambil berkah bihi dengannya, kana lahu, maka adalah baginya, amanan, keamanan, min bagil bugot, daripada gangguan orang-orang pembangkang. Bugot itu kalau bahasa pemerintah itu pemberontak. Hanya dalam fikih ada ahkamul bugot, hukum tentang pemberontak terhadap pemerintah. Jadi selamat insyaallah, aman min bagil bugot, daripada gangguan orang-orang pemberontak. Wa ghalabatil udad, dan juga selamat, aman daripada kekalahan terhadap musuh. Ini yang bakalahi berarti bawa gambar sandal Rasul, insyaallah gambarnya selamat, orangnya kada tahu. Ya, meniatnya bakalahi bawa sandal Rasul. Kalahinya pulang gara-gara berabut babinian, matinya mati apa? Mati syahid. Membela harga diri ya. Wa hirzan, dan juga hirz, perlindungan, min kulli syaitan, daripada setiap syaitan, maridin, syaitan yang marid itu syaitan yang apa curang tuh, nakal, setan yang ketujuh membawai ke taat, membawai keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syaitanun marid wa jabbarin anid. Ya. Wa ainin kulli hasidin, dan juga selamat daripada ain, yaitu gangguan, serangan daripada orang-orang yang hasud. Ain ini kan penyakit yang bisa timbul dikarenakan ada orang hasud, lalu inya sarik lawan kita nang dihasuti, imbah itu inya punya pandangan nang bisa merusak, maka itu bahaya. Tapi ini kada seberatan orang, ada orang tertentu nang inya melihati aja dan hatinya hasud, maka nang dilihatinya itu bisa berbahaya. Rumah bisa hancur, orang nang sehat bisa jadi garing, orang nang bungas jadi bisa rusak, itu bahaya. Tapi ini ada orang tertentu nang memang entah kayak apa bisi kekuatan ain. Ain itu kan mata, melihat ajanya. Lalu dalam hatinya sarik, maka bisa timbullah bahaya. Nah, kita dengan cara apa? Berlindung kepada Allah dengan membaca Masya Allah Tabarakallah.
Wa in amsakathul hamilu, dan apabila memingkuti, memegangnya, itu akan sandal tadi, al hamilu orang nang batianan, biyaminiha dengan tangan kanannya, wa qad istadda, dan kemudian bersengatan, alaiha ke atasnya nang babinian batianan tadi itu, at-talaqu sakit hendak beranak. Tolak itu sakit orang hendak beranak itu ngarannya tolak. Di dalam maulid ada kalau maulid habsyi apa nang kalimat tolak, ketika wahina baraza sallallahu alaihi wasallam baraza rafi'an tarfahu ila sama. Lalu ada terus kalimat talak. Itu apa? Bersengatan sakit. Ketika sudah istadda, bersengatan alaiha ke atasnya at-talak, sakit hendak beranak, lalu inya pingkuti dengan tangan kanan, yaitu sandal tadi. Kalau memang ada sandal yang dari Rasulullah tentu bagus. Tapi ini contoh yang menuruti kepada sandal Rasul atau gambar daripada sandal Rasul, tayassara maka akan mudah amruha urusannya. Bihaulillah, dengan hauli wa quwwah, yaitu daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bihaulillah taala wa quwwatihi, semua dengan haulillah wa quwwatillah. Nah, ini kalau ada bini yang beranak, hendak beranak, pingkuti aja suruh itu. Amun mengikuti sandal laki kesan apa? Kalau bina laki buka aja meninggalkan sandalnya dipingkuti, enggak ada masalah, tinggalnya juga sandalnya hendak buka. Tapi sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ini sudah dijurriba. Jurriba artinya apa? Sudah dicoba dan dibuktikan. Makanya ada kitab Mujarrabat ngarannya kan, Mujarrabat lid-Dairabi. Mujarrabat itu adalah ilmu-ilmu yang sudah dibuktikan dan berhasil. Mujarrabat, percobaan-percobaan. Nah, kita mencobanya kada berhasil. Kenapa? Kada yakin. Lawan kada berguru, nukar kitab di pasar, terjemahan pulang. Baca ini maka akan bisa menghilang selama-lamanya, ada kau timbul lagi. Orang ada gurunya. Nah, itu di antara. Kemudian lagi di dalam sini disyarah wa min khawasi, di antara keistimewaan mithalin na'ni, misal contoh daripada sandal asy-syarif aidan, wa manafi'ul manqulatu anithiqat, dan manfaatnya yang telah dinukil daripada orang-orang yang dipercaya, alladzi la yumtara, yang mana tidaklah didustakan, fi sidqi, pada kebenaran akhbarihim, yang diantaranya innahu amanun minan nazrati was sihir, bahwasanya apa, dengan membawa contoh baik itu gambar ataupun sandal, aman, ia akan aman, minan nazrati, daripada pandangan, was-suhri, was-sihri, dan sihir. Sampai sihir, teluh, tenun, apa ngarannya, tenung, apalagi santet, insyaallah lewat aja, lewat. Asal ada sandal Rasul, contohnya sandal Rasul atau gambar Rasul, andak dipigurai, dibagusi, andak di muka rumah, digantung di muka lawang misalnya, biar aja ada yang nyambat, kenapa itu gambar napa, ada usahnya kada tahu kada bapak, kalau usah di depan takkan. Amunnya pindah mangaras jo unjuki kitabnya, kitabnya baca serongan toh kada usah. Amunnya kada om baca, kada usah pendel, kada om baca. Nya kadang-kadang mengarasi aja tapi kada bisa juga. Sudah selesai. Kalau sebuah kerasan hidup. Wa inna man lazama hamluhu, barang siapa yang melazimkan membawanya, kana lahul qabul taminal khalqi, maka ada padanya qabul, diterima yang sempurna daripada makhluk Allah. Diandak, di dompet, dibawa, tapi dompetnya jangan diburit, diandak, entah duduki kada bagus, maka harus dihormati. Maka andak dompet di sini. Ada gambar sandal Rasul, ihtiram, dibawa, maka akan selalu setiap kemana aja orang senang melihat dan bertahan. Insyaallah. Wala budda ayyazuran nabi, dan kemudian kata beliau apa? Orang yang lazim membawa, selalu melazimkan membawanya, insyaallah ini apa? Suatu saat akan datang nanti berkunjung kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya dengan membawa
contoh daripada sandal Rasul, maka akan sampai berziarah ke makam Rasul. Wa ayyarahu fi manamihi, dan insyaallah juga akan melihat bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan rasa ihtiram dalam hati, menghormati bujur sebelum guring dicium. Jangan gambar kekasih nang dicium sebelum guring, yang mimpi itu dapat kekasih. Sekalinya diputus akannya dalam mimpi. Imbahnya pas kenyataan jasar putus juga Nah, pegarang terlalu berlebihan. Ya. Wa innahu lam yakun fi jaisin, dan tidaklah ada foto atau tim misal daripada sandal fi jaisin dalam suatu tentara fahazima maka dia diserbu kada mungkin kalah, maka akan menang. Sebagaimana Sayyidina Khalid bin Walid selalu membawa rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Khalid seumur hidup sidin berperang kada pernah kalah. Jadi tentara nang membawa gambar Rasul, membawa gambar sandal Rasul, insyaallah aman. Adakah tentara di sini? Kada ada. Hah? Oh iya kah? Oh insyaallah ada tentara. Masya Allah. Mungkin bisa sebagai ya nasihat lah kalau mau menurut, alhamdulillah. Kalau ini kada ya kada apa-apa. Memang semua takdir dari Allah kan. Namanya ikhtiar, usaha. Ya. Ketika umpat perang kan nangaran kuitan was-was, maka ini nakena. Mudah-mudahan dengan berkat gambar sandal Rasul Allah menjaga ikam. Berkat sang pemilik sandal. Bukan gambarnya tapi sang pemilik sandalnya ini yang kita hargai, yang kita hormati. Wala fi qafilatin, dan tidak ada gambar itu, contoh tadi itu di suatu qafilah, rombongan nang musafir, fanuhibat, maka kemudian dirampok, kada mungkin insyaallah aman dari perampok. Perampok melihat ujar perampok, ini orang bari kasihan beratan lewat aja ingin bersih dirampok. Apa bakain pina rabit-rabit berataan, nah pernah dirampok. Ya, tapi subhanallah ini kita keyakinan tentunya ya. Wala fi safinatin, dan tidaklah ada di dalam suatu kapal fagarikat lalu kemudian tenggelam, kada mungkin insyaallah kada bakal tenggelam kapalnya. Wala fi baitin, dan juga tidaklah ada di dalam satu rumah fa uhrika lalu kemudian terbakar, insyaallah aman daripada terbakar. Subhanallah. Wala fi mata'in, dan tidaklah berada di suatu mata' tempat barang-barang jualan, barang-barang gudang, lalu diandak salah satu gambar Rasul tadi sebagai keberkahan, maka apa? Fasurika, kada mungkin dicuri insyaallah. Amin. Penjaganya ada sudah. Wadzalika, dan semua itu bibarakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karram. Semuanya berkat apa? Bukan gambarnya tapi berkat sang pemilik sandal itu tadi. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. الفاتحة لما شاء القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجيم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح الجهاد والعمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillah. Ya, itu keistimewaannya, kekhususannya. Jadi silakan aja gambarnya nang halus, nang ganal, atau sandalnya, contoh sandalnya langsung misalnya, silakan. Kita sudah tahu ulama yang menyebutkan bukan ulama main-main, bukan ulama nang ulama-ulamaan, tapi Al-Hafiz Al-Iraqi, Abu Ishaq, kemudian Ibnu Hajar Al-Qastallani, semua ulama-ulama nang hebat, nang jauh di atas kita. Kalau kita beranggapan kada peedahnya, siapa kita? Kalau ulama yang sekali ini aja mereka mengambil keberkahan daripada contoh sandal Rasul, lalu kita siapa?
Kalau kada setuju ya sudah silahkan, kada apa-apa. Tapi kada usah meremehkan terhadap yang punya keyakinan seperti ini. Wa ma ahsana qaula Abi Bakrin Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dan ma ahsana, ma ta'ajjub, alangkah bagusnya qaula Abi Bakar, perkataan Imam Abi Bakar Al-Qurtubi, pengarang kitab Tafsirul Ahkam rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, memuji sandal Rasul dalam satu syair beliau, wa na'lin khada'na haibatan libahaiha wa inna mata nakhda' laha abadan na'lu fada'ha ala a'lal mafariki innaha haqiqatuha tajun wa suratuha na'lun bi akhmasi khairil khalqi hazat maziyatan ala taji hatta bahatil mafrika ar-rijlu Shifa'un lidhi sukmin, raja'un li ba'isin, amanun lidhi khawfin, kada yuhsabul fadlu. Wa na'lin, dan sandal. Khada'na, yang kita tunduk. Khada'na, kita tunduk. Haibatan, karena haibah. Kewibawaan libahaiha, terhadap keagungannya. Kita hormati sandal. Wa inna mata nakhda'u, dan sesungguhnya kita mata nakhda'u, kapan kita mau tunduk laha terhadap sandal, abadan, maka selama-lamanya na'lu, kita akan naik terangkat. Berendahkannya kita terhadap sandal bukan berarti semakin kita jadi rendah, justru kita jadi naik terangkat. Menghormati sandal justru kita semakin terhormat, bukannya jadi terhina. Fadha'ha, maka letakkanlah ia ala, ke atas, a'la, paling tinggi, al-mafarik, yaitu kepala. Mafarik itu maksudnya adalah yang ada di kepala kita, belahan rambut kalau sudah bebelah, itu kan ngarannya mafarik. Jadi maksudnya apa? Letakkan sandal itu di atas paling tinggi kepala kita. Sebagaimana digambarkan sandal itu di atas kupiah. Andakannya di mana kupiah? Di atas kepala. Kalau sudah kupiah, jangan diandak di batis. Kupiah andakannya di kepala, jangan diandak di batis, jangan terbalik. Sandal diandak di kepala, kupiah di batis. Innaha, sesungguhnya ia sandal tadi, hakikatuha, hakikatnya, sebenarnya sandal itu apa? Tajun, adalah apa? Yang di kepala raja tuh anaknya mahkota. Hakikatnya sebenarnya itu mahkota. Mahkota itu anaknya di mana? Di atas. Wa suratuha, sedangkan surah bentuknya, gambarnya adalah na'lun, sandal. Gambarnya sandal, tapi sebenarnya hakikatnya adalah mahkota. Sebagaimana kupiah kita nih, kupiah andakannya di kepala. Jangan disepak-sepak kupiah. Sarik lawan kurangnya, kada kau sarik menempel lawan kupiahnya nang disepak. Dulu waktu pemondok, Mbah itu pas belajaran kan kita biasa membawa sejadah, karena duduknya di lantai, jadi masing-masing bawa sejadah. Pas waktu istirahat, bulik ke kelas, datang dari kantin, Mbah itu bulik ke kelas, kehilang sejadah. Kemana itu orang sejadah? Sekalinya di kelas sebelah, digulung-gulungnya sejadah, diulahnya bola oleh kekawanan. Oma langsung panas, darah mendidih langsung. Kada sadar lagi, hamuk di situ. Kenapa? Kada terima sejadah gasan sembahyang diulah bola. Dan kakawanan kada menyangka sampai sarik itu, sampai itu hampir baklahian gara-gara sejadah diulah bola. Kada terima, banjarnya keluar mungkin waktu itu. Nang memaulah bola, itu kakawanan juga nang sekelas entah ya begayaan mungkin, tapi ya seorang kan kayak apa rasanya sejadah kiriman dari orang tua, dari orang nang istilahnya menyekolahkan kita,
dipakai gasan sembahyang, dipakai gasan belajar, tahu-tahu diulah bola, disepak-sepak. Gitu juga amun kopiah pian ada kopiah kawan pian sepak-sepak, amun inya sarik wajar. Ya. Jangan main-main, kita ini kan jangan kopiah ada kan di kepala, sebagaimana kita sarik kepala kita dipingkut itu sarik tidak. Beda lawan orang Arab kepala dicatuk, dipukulnya ada apa tahu sarik, tapi kalau buritnya dipingkuti awas bakalahian. Kalau kita terbalik, kila kalau kita burit kita dipingkuti tahu lagi nah pingkuti sini kenapa? Tapi kalau kepala kita dipingkuti bakalahian. Nah terjadi ini di Arab sana, orang Indonesia dan orang Arab. Orang Arab entahnya tahu atau kada tahu atau bagayaan, ada orang Indonesia, orang kawan, orang Tulungagung dipingkutinya di kepala, ditepaknya. Hambok orang tadi itu. Pingkutinya juga dibalas diburit ulang tapaknya. Sarik dia orang Arab bakal lahir jadi sampai bertampar berdarah-darah. Gara-gara itu ya, itu hampir dibawa ke pengadilan. Ditampar oleh orang Indonesia tadi sampai berdarah patah giginya orang itu. Dilaporkannya ke pengadilan. Dan kemudian oleh pengadilan didenda bayar. Karena kan ada hitungannya berapa sebutin gigi. Subhanallah. Bayar, coba enggak mau bayar, tangkap dikurung. Mau bayar. Itu terjadi waktu di sana. Nah, kita harus memahami kan tradisi orang beda dengan tradisi kita. Kalau orang kada mau ditepak diburit, jangan ditepak. Ini kadang-kadang masih haja. Kecualinya sudah kawanan bagayaan sama-sama saling memahami kada apa-apa. Anang kada paham. Oh. Besar, ya bahaya kenal ini. Ya kopiah, maka kita harus menghargai kopiah kawan, jangan dimain-mainakan, apalagi dijajak-jajak bisa sarik. Naam. Bi akhmasi khairil khalqi, bi akhmasi dengan kaki khairil khalqi sebaik-baik makhluk yaitu Rasul. Hazat mendapatkan ia sandal itu maziyatan keistimewaan. Karena menjajaknya nang memakainya adalah sebaik-baik makhluk yaitu Rasul, maka otomatis sandal nang dijajak beliau pun menjadi mulia. Alat taji maziyatan mendapat kemuliaan alat taj ke atas mahkota tadi, hatta sehingga bahatil mafrikar rijlu berbangga mafrik yaitu tadi bagian atas kaki. Mafrik tadi batis yang memakai tadi, sehingga seharusnya batis nang di bawah itu rendah, tapi karena dipakai oleh nang mulia dan sandal itu pun jadi ikut mulia dan batis pun ikut mulia. Subhanallah. Lalu ujar beliau di antara faedahnya syifaun lidhi sukmin, tadi sudah dipadahkan obat bagi orang yang sakit. Tadi orang betianan, orang sakit diandakakan sandal itu. Maka ingat doanya tadi, Allahumma arini barakata sahibi hadan na'li. Dihafal mungkin suatu saat. Mahafal ini bukan berarti berharap dapat penyakit kada. Walaupun dicoba karena itu dia dapat penyakit kada, tapi kan kita manusia, mungkin kalau kada kita mungkin ada keluarga, mungkin bini nang sakit atau bini nang pertama kada apa-apa, bini kedua mungkin nang sakit pulang kada apa-apa. Rojaun li baisin, dan kemudian roja harapan bagi orang yang bais lagi putus asa. Dengan itu maka harapan timbul pulang. Amanun, dan sebagai keamanan lidhi khaufin terhadap orang yang takut. Kada demikianlah yusabul fadlu, dianggap diperhitungkan keutamaannya. Summa qala wa an Buraidah radhiyallahu taala anhu. Habis sudah tentang sandal. Sekarang masuk tentang khuf. Khuf itu kan kalau bahasa kita ini sepatu. Dan daripada sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, annan Najasyi, bahwasanya Najasyi itu raja yang dari Ethiopia atau Habasyah, ahda memberikan hadiah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan hadiah. Hadiah itu diberikan kepada orang yang disukai dan dicintai. Itu hadiah. Ya. Khuffaini, memberikan kepada menghadiahkan kepada Nabi khuffaini, yaitu dua sepatu. Khuf
aswadaini hirang, sazajain, yaitu hirang yang tidak ada tercampur warna lain, atau bahasanya polos, hitam polos. Jadi makna sazajain nanti ada disebutkan oleh beliau. Fala bisahuma, lalu dipakai oleh Rasul. Jadi kalau dibari orang dipakai, walaupun mungkin kita kurang suka, kurang cocok, pakai. Imbah itu hanya bari akan pulang, bari dulu. Apalagi memakainya pas di hadapan orang yang membari, senang benar pian. Kalau kita ini diantara tata atau adab, kalau kita diberi hadiah, maka pertama ucapkan dulu terima kasih, atau dengan bahasa Arab jazakumullahu khairan, itu doa, semoga Allah membalas engkau. Tapi kalau terima kasih benar aja itu kan bahasa kita, adalah kandungan doanya kan ada terima kasih. Walaupun ucapan terima kasih artinya sama bahasa kita itu kan ya bahasa Arabnya apa? Syukran. Syukran itu ya terima kasih. Syukran katsir, terima kasih banyak. Tapi kalau jazakumullahu khair, itu paling sedikit balasan untuk orang yang memberi hadiah, maka kita doakan jazakumullahu khair. Nah, cuman kita kalau terbiasakan banyak diberi orang paling terima kasih. Ya, secara makna kan ada arti doa di situ. Tapi kalau jazakumullah, semoga Allah membalas engkau khairan, kebaikan. Doa. Itu. Kemudian kalau bisa, kalau makanan diberi, amunnya kau tuh langsung nikmati di hadapan Allah. Banyak orang bulik. Jangan ya. Rasul ketika diberi satu buah di hadapan para sahabat, bari. Ada yang meriwayatkan jeruk, ada yang meriwayatkan anggur. Lalu imbah dibari dimakan oleh Rasul. Mati di hadapan orang bari tadi. Nang melihat ketika Rasul memakan senang benar Allah. Tapi Rasul tumben kada betawaran lo nang dihiga. Dinikmati serong. Imbahnya tuntung bulik orang tadi setelah melihat Rasul makan, lalu sahabat bertakun, ya Rasulullah, kada biasa biar nih dapat apa-apa, pasti biasanya berbagi lo nang dihiga. Ini kenapa? Lalu imbahnya sudah bulik orang tadi hanya daripada Allah. Ini buah nang dibariakan ini, entah tadi anggur atau limau, itu masam luar biasa. Kalau ikam nang memakan, yakin muhanya tak kerosong. Apa tak kerosong tuh bahasanya? Tak kerusut muhanya. Kayak apa pen? Bayang, kadosa makan bayang akan aja makan limau masam kayak apa? Bayangkan aja hanya sudah. Dah. Itu hanya bayangkan dalam otak kita atau bayang limau masam. Itu liur sudah berkicau. Kayak apa kalau memakan bujuran? Daur mungkin. Bapaknya ini beri. Tapi Rasul menjaga perasaan. Makanya Rasul kada unjuk lawan sahabat. Karena kemungkinan sahabat bisa kada menahan. Rasul menahan, subhanallah. Itu akhlak. Kemudian kita pun juga memberi itu sesuaikan. Ya artinya kalau memang mampu kenapa memberi nang biasa. Kadang-kadang nak mbahnya memberi minta memberi nang murah, mbahnya balasannya minta nang larang. Kayak ada di Arab tuh kan kalau kita bahagia, ini mbak tuntung tuh bahagia pulang oleh kita. Akhirnya orang bingung hendak buka puasa, kada ada napa-napa. Lalu apa? Nukare kacang biasa, kacang orang. Mbak kacang dikumpulkan dibuat di wadah, dibari akan wadah tetangga sebelah. Kada sampai lawas bulikannya apa? Sambusak, macam-macam balasannya. Itu akal. Soalnya yakin pasti tetangga ini nyaman sebelah. Bari dulu kacang, bulikannya harap pada kacang, modal kacang benar ya. Itu tradisi orang di Arab. Jadi mbahnya kita membari, ini hadiahnya pulang. Subhanallah. Alah kita sini ya ada juga seperti itu, mbahnya kita bari, kena bari pulang. Jadi tahadau, ada tahadu. Saling berhadiahlah kamu, maka akan tahabu, saling timbul rasa cinta. Saling timbul rasa sayang, saling memberi hadiah. Bari hadiah. Kita itu kan biasanya senangnya diberi hadiah aja, memberi hadiah holer. Kalau diberi ketujuh benar, itu memang tabiat sudah. Bahagia benar kalau dapat hadiah. Padahal ketika kita memberi itu lebih bahagia sebenarnya. Ketika kita mampu untuk memberi, itu
kebahagiaannya luar biasa. Ya tentu dengan sesuai kemampuan kita. Ada orang beelang ke wadah, siapa? Yang di Madura. Kiai Khalil Bangkalan. Beelang kode Khalil. Nah tradisi pulang di sana itu kan kalau di Kiai Jawa, Kiai Madura, beelang pasti orang beelang ini bawa macam-macam, ada ini, ada itu. Makanan, entah apa. Lalu orang ini anak beelang bingung napa nang di bari wadah Kiai Khalil. Seorang kada bisi napa-napa. Cuman bisi ada tanaman gumbili, sudah bawa cabut gumbili, siapakan masukkan dalam wadah, bawa beelang wadah Kiai Khalil. Imbahnya sidin sampai di situ, guru Kiai ini ulun kada ada bisi napa-napa, cuman ini aja bisi. Walaupun dengan perasaan bingung, asa supan-supan, asa takutan-takutan kalau pindah. Tapi ternyata Pak, ketika pas sampai ke Kiai Khalil, lalu ujas ini Pak anak buah sidin, pembantu sini, ke sini. Ini gumbili bawa ke dapur jarang, waihinian juga jarang. Dijarang oleh anak buah sidin sampai masak, tamu balong bulik dibawa pulang ke situ, dimakan bersama-sama dan sidin makan lahap. Sampai tamu melihat, ya Allah, titikan banyak mata senang benar. Kenapa? Wah, Kiai Khalil berarti ketujuh bana gumbili. Datang dudi membawa gumbili sing banyakan pulang kada diherani sidin. Karena datang pertama itu lillahi ta'ala. Datang kedua ini sudah lain, minta pujian. Nah, ini kiai yang dielangi, lain orang biasa. Sidin tahu ketika datang pertama itu kan memang lillahi ta'ala. Dalam kondisi memang kayak penjurang hati itu rasa hancur. Lalu sidin jabran tutupi hati beliau supaya jangan sakit dengan apa makan gumbilinya. Tapi ketika datang kedua lain sudah ingin dipuji, oh bawakan gumbili lah. Nah, ini kiai tahu hati seseorang. Nah, itu kalau bahadiah ya. Fala bisahuma dipakai oleh Rasul, thumma tawaddaa lalu kemudian berwudu beliau, wa masaha dan mengusap menyapui alaihi maka atas keduanya. Kada dipacul sepatunya tapi diusap di atas sepatu aja. Ini dalam bab fikih disebut dengan bab mashul khuf, bab menyapu khuf, mengusap sepatu kada pakai dipacul. Boleh, ada caranya bagi orang nang mukim dan bagi orang musafir. Bagi mukim boleh sehari semalam kada bepaculan sepatu, kena batuntung itu pacul. Bagi orang musafir 3 hari 3 malam boleh kada bepaculan sepatu. Jadi setiap kali batal cukup diusap di atas sepatunya aja. Tapi sepatunya itu khusus khuf ngarannya. Ada ulun dulu kadingatan pulang pada sudah anak melihat akan contoh khuf. Semalam pas waktu di Saudi ada melihat orang berjual nukar, jadi biar kena pas sebelujur pelajaran bab mashul khuf ada contoh. Ini khuf. Kalau pian pernah melihat penari balet, orang pemain balet itu sepatunya kayak model itu lentur, ini mau umpati batis. Tapi kulit asli. Kada kulit sintetis. Kalau kulit sintetis itu kada lentur ya. Ala kulli hal. Wa makna sazajain dan maknanya itu lam yukhalid tidaklah dicampur sawaduhuma hitam keduanya itu syai'un sesuatu akhar nang lain. Jadi apa? Hitam murni, polos, hirang. Itu makna sazajain. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala ahda memberikan hadiah dihyatu itu seorang sahabat nama beliau Dihyah. Dihyah ini orangnya bungas benar ya. Makanya malaikat Jibril kalau turun ke bumi dan menyerupai manusia di zaman Rasul maka menyerupai beliau ini Dihyah. Nama beliau Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang wajahnya kalau beliau datang disebutkan apa? Wa huqiya annahu kana idza qadima minas Syam. Beliau tinggal di Syam. Jadi setelah Rasul wafat beliau pindah ke Syam. Ketika dari Syam datang ke Madinah Bapak berkunjung, lam tabqa mu'sirun, tidak ada tertinggal para perawan-perawan yang ada di rumah illa kharajat, kecuali keluaran seberataan tanduru ilaihi, melihat kepada sidin datang. Nih para bujang-bujang nang di rumah itu keluaran berataan. Bebinian lain laki binian. Babinian nang bujang-bujang, datang keluaran berataan. Untung bahari kada ada selfie cagini saat ada selfie Allah bisa kada kawala apa walahan. Cuman melihat aja saking bungas.
Kayak apa? Padahal sudah berumur beliau ini, tapi tetap bungas. Biasa kan orang bertambah umur, bertambah ya asalnya bungas, itu bakurang, bakandur kulit sudah ada lagi. Itu sunnatullah, tapi beliau tetap wajahnya itu memang bungas. Makanya malaikat Jibril pun turun kalau berdapat lawan Rasul dan menyerupai kepada manusia, menyerupai kepada Dihyah. Sudah takdir Allah. Ya. Jangan hiri lawan orang yang bungas. Sorong kada bungas melihat orang bungas nyawa putih, sugih, bungas, undal yati hirang, miskin, bebau pulang. Amun bebau masih kau diobati, amun sudah kada bungas lagi apa? Ahda beliau memberikan hadiah, ahda memberikan hidayah, hadiah Dihyatu itu sahabat Dihyah radhiyallahu taala anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini, itu dua sepatu. Fala bisahuma, lalu kemudian dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mempunyai sepatu ini ada banyak dan itu hadiah-hadiahan dari orang. Tadi di sini aja sudah dua kan hadis ini menunjukkan dua, satu dari Habsyi yaitu raja Ethiopia tadi, yang kedua yaitu dari Dihyah. Di dalam sini disebutkan ada beberapa sepatu banyak ya, sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warawa at-Tabrani fil Awsat anil Habri, dan meriwayatkan Imam Tabrani di dalam kitab beliau Al-Awsat. Imam Tabrani punya kitab Mu'jam. Mu'jamnya itu ada tiga, ada Mu'jamul Kabir, ada Mu'jamul Awsat, ada Mu'jam As-Saghir, tiga macam. Anil Habri, daripada Al-Habri, itu makna Habr adalah Al-Alim. Siapa yang dimaksud dengan Al-Alim di sini? Yaitu adalah As-Sahabil Jalil Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Wasumya dinamai dengan Habr tadi, bidzalika dengan Habr, li'annahu yahburu fi ibaratihi ayyuhsinuha, yaitu bagus di dalam ungkapan ibarat beliau. An Habril Ummah, yaitu siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di dalam Maulid Ad-Dibai kan ada disebutkan hadisnya. Al-hadithul awal apa ya? Al-hadithul tsani, ada al-hadits tsalis di dalam Maulid Dibai itu. Qala, berkata, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza arada, apabila ingin al-hajat, maksudnya apa? Ingin buang hajat, qada'il hajat. Aradal hajat itu ingin qada'il hajat. Ab'adal masya, maka berjauh al-masya, perjalanan. Itu maksudnya apa? Berjauh daripada orang-orang, berjauh tempat nang jauh. Ini juga diantara sunnah adab qada'il hajat. Kita kan kada lepas yang namanya qada'il hajat, baik hajat besar ataupun hajat kecil. Nah, bahari kan ada istilah nangaran WC itu kan ada, kamar mandi kan ada. Jadi kalau hendak buang hajat kemana? Ke padang pasir atau jauh. Dan itu pun di malam hari, madang kadap kada ada yang melihat, ditabok, buang sih, betuntang kena. Wah ini kan kau lagi sudah. WC alhamdulillah. Maka tetap adab-adabnya pun tetap bagaimana? Maka harus bertutup. Kalau di padang pasir itu bertutup, dianjurkan. Kalau di kamar mandi sudah bertutup, harus ditutupi lagi juga pulang. Sudah bertutup kan berarti. Lalu kemudian kalau di padang pasir jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Wakin syarriku au gharibu dalam hadis. Ke timur atau ke barat. Nah, kalau kita WC, kalau sudah dalam WC, kayak apa WC-nya terhadap atau terhalang atau terbujur ya sudah ya, apa yang dalam WC itu sudah ya. Itu adab. Kemudian masuk ke WC mendahulukan batis kiri, kemudian keluarnya batis kanan, lalu kemudian di dalam jangan lawas-lawas, apalagi sambil berokok, isap sampai 2 bilah batang habis. Ini ujar setan cocok banget. Satu mata aja. Ya.
Selesai hajat tuntung. Makanya namanya qada'il hajat, menunaikan hajat. Hajatnya sudah tuntung, jangan lawas-lawas, apalagi mau khayal-khayal di dalam situ. Dosa. Itu adab. Ab'adal masya, maka berjauh al-masya perjalanan, itu apa? Pergi menjauh. Dhahaba ba'idan, pergi jauh-jauh. Fantalaqa, lalu kemudian pergi dzata yaumin, satu hari. Jadi suatu hari. Jadi pertama dulu secara umum beliau kisahkan, Nabi kalau hendak buang hajat maka itu pergi jauh. Nah, lalu suatu hari Nabi pergi, fantalaqa, lalu pergi dzata yaumin, satu hari, lihajatihi, untuk menunaikan hajatnya. Ketika sampai di tempat untuk menunaikan hajat tadi, naza'a, beliau mencabut, ini kan kaitannya dengan sandal tadi, sepatu. Naza'a, maka beliau mencabut khuffahu, sepatu beliau dicabut ketika hendak buang hajat. Summa, imbah itu tawadda'a, tuntung buang hajat, lalu kemudian berwudu. Wala bisa. Nah, di sini kalau di sini sepatu dilepas lalu berwudu seperti biasa, batis dibasuh. Kalau sebelumnya tadi sepatu kada dilepas, kemudian berwudu diusap di atas sepatu. Di sini tawadda'a, berwudu. Wala bisa, setelah tuntung berwudu, la bisa memakai khuffahu, salah satu sepatu sidin. Kan sepatu ada dua. Lalu dipakai salah satunya. Faja'a, lalu datang ta'irun akhdaru, burung berwarna hijau. Jadi sebuting sudah dipakai nang kanan, datang pas hendak memakai sebuting pulang nang sebelah kiri, datang burung hijau, fa akhadha, lalu mengambil khuffahu, fa akhadhal khuff, mengambil sepatu, al akhar, nang sebutingnya. Diambil, diigut burung berarti terbang. Fartafa'a, lalu kemudian naik tinggi, bihi, dengan sepatu sebelah tadi itu, naik ke atas. Fartafa'a. Summa, kemudian setelah itu alqahu, dilemparkan, dihamputakan oleh burung tadi pulang. Ya. Fakharaja minhu, dan ternyata keluar daripada sepatu itu aswadu salihun, burung apa? Ular berwarna hitam. Kenapa? Keluar dari sepatu tadi, subhanallah, apa? Ular. Aswad salih, ay hayyatun. Jadi salih itu salah satu nama daripada ular. Jenis daripada ular. Ular kan banyak. Di antara ular kobra, ular kembang, ular piton, ular naga panjangnya. Jadi ini salih pakai kha dan sin, lain pakai sod. Namun sod pakai ha itu saleh, orang bagus. Kalau ini salih, ya, kha itu ular artinya. Ai hayyatun, yaitu ular, keluar dari sandal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, hadhihi karamatun, ini adalah suatu karamah, kemuliaan. Akramani Allah, yang mana telah memuliakan diriku oleh Allah, biha, dengannya. Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga. Ini hati-hati sebelum pakai sepatu, jangan langsung pakai aja. Kuncang dulu, tes. Amun keluar duit, alhamdulillah. Amun keluar ular, alhamdulillah. Kadang-kadang kada ular ada di video apa nang, subhanallah, apa itu ulahan kada tahu. Itu pas nyanda pakai sepatu, untungnya di kuit-kuitnya dulu pakai bila sakalnya pak, ular kobra nang keluar. Tapi di mana ular alam itu, mungkin di India sana kalau banyak ular kobra. Kalau kita sini ular kada ada, mungkin paling apa isinya kecoa, kelawasan kada dipakai sepatunya jadi sarang kecoa. Samut. Kalawasan kada pakai sepatu, kenapa ke pasar biasa bersandal aja, tahu nukar sepatu ke kenapa? Kalau pina diundang presidennya, latihan dulu bersepatu. Kan banyak kalau video latihan menerima bantuan, latihan aja sekalinya sudah garang dapat. Ada latihan dulu kalau pina ada nang bantu, bujur juga sekalinya, alhamdulillah sampai tuntung banjir kada ada nang bantu. Latihan dulu, siapa tahu diundang. Jadi sambutan sudah siap kan, kata-katanya dihafal benar, sepatu sudah, jas sudah, dasi sudah, sekalinya alhamdulillah
Sampai tuntung kan ada. Ini termasuk sunnah kalau biasa bersepatu, tapi ya kita tadi kan jarang bersepatuan ya. Kecuali nang sekolah-sekolah, ini sudah sekolah lawas menjawab perai, jadi sepatu kena anak memakai, pas sudah sekolah turunan periksa dulu. Kau pindah jadi sarang ular. Apalagi sampai ularnya berintalu beranak di situ, bahaya benar. Berarti ini sepatu apa ini? Hadhihi karamatun, ini adalah suatu kemuliaan, akramani Allah biha. Allahumma inni, di antara doa ketika kita hendak berjalan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau, min syarri, daripada keburukan, man yamshi, yaitu makhluk, man siapapun orang, yamshi yang berjalan ala batni, di atas perutnya. Siapa yang berjalan di atas perut? Hewan apa yang berjalan di atas perut? Ular kan ada bebatis, jalannya pakai parut. Naga, tawam naga itu kalau tahu bujur gak ada naga itu, cuman ilusi aja naga itu. Wa min syarri, dan daripada keburukan man yamshi, yaitu makhluk yang berjalan ala rijlaihi, ke atas kedua kaki, nang berjalan dua batisnya, ya manusia, apalagi nang monyet, nang berjalan dua batis, sejenisnya. Wa min syarri, dan daripada keburukan man yamshi, yaitu yang berjalan ala arba, ke atas keempat kaki. Apa saja nang empat kakinya, kuda, sapi, kambing dan lain-lain, maka kita berlindung kepada Allah. Ini di antara doa yang dianjurkan kalau kita hendak berjalan. Allahumma inni a'udzubika min syarri man yamshi ala batnih, wa min syarri ma yamshi ala rijlain, wa min syarri man yamshi ala arba. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, fala yalbas, maka janganlah memakai khuffaihi, kedua sepatunya, hatta yanfadahuma, sehingga ia mengibas-ngibasakannya. Ini anjuran Rasul. Jadi kalau seandainya sepatu apalagi lawas kada dipakai tadi, maka jangan langsung dipakai. Apa jurang tuh? Dikibas-kibasakan, dikuncang-kuncang dulu. Kalau keluarnya nang bagus kada apa-apa. Dikuncang-kuncang, sekalinya keluar amas guguran, insyaallah. Berarti sepatu luar biasa itu. Jangan dibawa kemana-mana dan jangan pakai salon orang, kena tahuan 4 jor mau uncang kena. Cukup salon. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang cinta kepada apapun yang bernisbah bersandar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendapatkan kita seberataan keberkahan daripada apa-apa yang disandarkan, yang dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang tadi disebutkan oleh ulama khasiat daripada sandal Rasul, maka kita pun mendapatkan daripada khasiat-khasiatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kada ada pertanyaan kah? Kosong. Wallahu a'lam bishawab. Kada ada acara juga habis kita? Pertanyaan kada ada, acara kada ada. Makanan bang ada kah? Kada juga. Kada apa-apa. Wayahnya kada ada sabar ya. Takanannya kada ada. Takanannya ada ya nang batuyuk kena. Ala kulli hal, semoga majlis ini selalu berjalan lancar, berjalan dengan baik, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada yang hadir, kepada yang mendengarkan,
baik nang di rumah ataupun nang di sini tentunya semoga Allah berikan keberkahan. Dan bagi yang belum tergerak untuk hadir untuk bersama-sama mendengarkan, semoga Allah gerakkan hatinya untuk bisa hadir dan ringankan kakinya untuk bisa hadir bersama-sama. Dan bagi yang melaksanakan, yang mengkoordinir majlis ini, siapapun yang membantu sehingga terlaksana, maka Allah berikan ganjaran balasan terhadap amal dan usahanya itu baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga juga kita selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu taat kepada Allah dan diberikan umur panjang dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amun kada makan langsung kom.